saja di apa di daftar isinya al-hajj, ya, tentang haji. Dapat? Ya, pasal 23 tuh kata Bu Novi. Iya Pak, sudah. Oke, Di sudah. anak 278. Halo, halo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا على هذه النية جماعة مجلس بيت أحمد بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله نفعنا الله تعالى به وبعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Faslun fin nusuk, ya, pasal seputar ibadah tentang haji, tentang ibadah haji. Yajibul hajj wal umrah fil umri marratan 'alal muslim al-hurril mukallaf al-mustati' bima yusiluhu wa yarudduhu ila watanihi fadilan an dainihi wa maskanihi wa kiswatihi al-la'iqaini bihi wa mu'nati man alaihi mu'natahu maddata dihabihi wa iyabihi. Wajib mengerjakan ibadah haji dan umrah minimal sekali seumur hidup alal muslim, bagi setiap muslim, ya, bagi orang muslim al-hurril mukallafil mustati', bagi orang muslim yang merdeka, ya, mukallaf, dewasa, al-mustati' bima yusiluhu, mampu mengerjakan ibadahnya, mampu mengerjakannya. Jadi perhatikan, orang-orang yang wajib haji siapa saja? Orang Islam, orang yang dewasa, mukallaf, ya, yang sudah baligh, dan orang yang mampu, orang yang mampu untuk mengerjakannya. Maka kita yang muda nih berusaha punya tabungan umroh atau haji, karena mungkin semoga Allah mudahkan bulan depan lah start kita nabung umroh dulu minimal, ya, nabung umroh, niat aja dulu. Nah, nanti Allah yang berangkatkan. Kita dah punya niat, dah punya usaha untuk umroh atau haji, nanti Allah yang mudahkan, insya Allah. Karena Ana banyak melihat orang-orang yang udah ada usahanya, yang baru-baru ini viral itu, yang tukang bersih masjid tuh, Cecep. Ternyata jauh hari dia sudah nabung untuk umroh, akhirnya dia umroh instan. Banyak yang mengumrohkannya, Raffi Ahmad, pengusaha umrohkan. Nah, itu tadi karena dia sudah punya niat, Allah bantu niat baiknya. Nah, insya Allah, ya. Di mana nabung umroh? Banyak. Di BSI bisa, ada tabungan umroh kan, BSI, Bank Syariah Indonesia. Yang bagi anti bank, ya silahkan nabung di kasur, di bantal, di galon. Kalau bisa nggak diambil-ambil, kan. Kalau bisa tidak diambil-ambil. Bahkan ada teman kita di sini, sepasang suami istri lah kalau anak bilang, punya anaknya teman anak 3 orang. Mereka diam-diam tabung haji tabung umroh untuk orang tuanya bertiga nih, 3 anaknya laki-laki semua. Mereka tabung umroh atas nama orang tuanya. Nah, apa nggak keren tuh? Jadi bertiga mereka mengumrohkan orang tuanya, masya Allah, luar biasa. Ya, kita punya niat dulu, Pak, kami belum kerja, kami belum ada usaha, belum ada pemasukan tetap. Tak harus pemasukan tetap, niat dulu kita, insya Allah. Niat,
setiap bulan berapa standarnya, tas 100 atau 150.000 umroh. Beli kuota internet kita bisa ya kan. Nah, hadirnya kamu di sini ini salah satu hidayah untuk kita bisa nabung umroh, nabung haji insyaallah. Nah, kita kasih tahulah langkah-langkahnya ya kan. Nanti kita nabung insyaallah, nabung semuanya di Bait Ahmad. Kalau perlu nanti berangkat sama-sama. Kita sekitar 3 tahun atau 5 tahun ke depan lah ya. Amin insyaallah. Berangkat sama-sama kita. Kemudian persyaratan yang dapat menyampaikannya ke Makkah ya, ke Makkah dan mengembalikan ke rumahnya melebihi pembayaran utangnya, nah, tempat tinggalnya, pakaiannya yang layak, dan untuk biaya nafkah orang-orang yang menjadi bebannya selama ia pergi dan pulang. Nah, jadi kalau kita pergi umroh, haji, orang tua lah misalnya pergi umroh atau haji, maka dia harus meninggalkan bekal Indonesia. Seberapa kiranya dia ada hutang, kalau bisa dia lunaskan sebelum pergi, dia lunaskan. Tapi kalau dia tidak bisa lunaskan, hanya bisa untuk 1 bulan saja, maka dia harus meninggalkan pembayaran hutang untuk 1 bulan ini kepada ahli waris atau keluarganya. Kemudian dia tinggalkan pakaian yang layak untuk anak-anaknya, dia tinggalkan nafkah untuk anak-anaknya. Bebannya di sini maksudnya anak, biasanya itu anak ataupun misalnya ada pembantunya ya. Nah, begitu. Maka owner skincare biasanya tuh mereka undang orang masyarakat sekitar untuk syukuran besar-besaran kayak kenduri jadinya. Nggak masalah kalau mereka sanggup mampu. Nah ya kan, nggak masalah. Kalau kita yang bukan owner nih gimana Pak? Ya sebisanya saja. Nggak pun buat demikian tidak masalah. Dia orang atau keluar bahasa yang nggak enak tidak masalah. Karena tujuan kita bukan itu. Nah, tujuan kita ya pergi umroh sudah. Kalau sanggup buat kenduri, buat syukuran ya alhamdulillah. Berarti Allah izinkan kita memberi manfaat ataupun sedekah kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Wa arkanul hajj al-ihramu wa al-wuquf bi Arafah wa tawaf bil bait wa sa' bainas Safa wal Marwah. Rukun ibadah haji ada 5 ya. Yang pertama al-ihram, berihram. Apa ihram itu Pak? Yakni mengenakan pakaian ihram dan berniat melaksanakan ibadah haji. Jadi orang biasa bilang gak muhrim, gak muhrim katanya. Muhrim itu orang yang berihram maknanya. Tapi kalau mahram orang yang tidak beda ya. Jadi biasakan nyebutnya bukan mahram. Kita nggak salaman misalnya. Kita bukan mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang bertawaf. Wukuf di Arafah ya, wal wukufu bi Arafah. Wukuf di Arafah. Kemudian wat tawaf bil bait, di Baitullah, tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian as-sa'yu bainas Safa wal Marwah. Sa'i yakni antara Safa dan Marwah. Dan yang kelima wal halaqu awit taqsiru wa hiya illa al-wuquf arkanul lil umrah. Mencukur atau menggunting rambut. Mencukur atau menggunting rambut ini untuk ibadah haji. Kelima rukun tersebut ya, selain wukuf di Arafah. Tadi kan 5 rukun tersebut selain wukuf di Arafah termasuk juga dalam rukun umrah. Jadi kalau umrah tidak perlu wukuf di Arafah. Ya, kalau umrah tidak perlu wukuf di Arafah. Jadi ibadah haji dan umrah itu sama saja, ya. Hanya ibadah hanya beda momen saja. Kalau ibadah haji kapan? Kapan ibadah haji Bu Fit? Ibadah haji ya. Ibadah
haji ditambah dengan wukuf di Arafah pada tanggal 9 bulan haji atau 9 Zulhijjah. Nah, jadi banyak nih. Ini berhubungan dengan kurban juga. Orang yang berhaji, inilah fikihnya. Orang yang berkurban, lain nanti fikihnya. Jadi kita bahas sedikit-sedikit. Walihadhil arkan furudun wa syurutun la budda min mura'atiha. Bagi rukun-rukun itu ada fardu dan syarat-syaratnya yang pasti dipelihara atau dipenuhi. Wa haruma 'ala man ahram tibun wa duhnu ra'sin wa lihyatin wa izalatu dhufrin wa sya'rin wa jima'un wa muqaddimatuhu wa 'aqdun nikah wasfiyadu saydin ma'kulin bari. Diharamkan bagi orang yang melaksanakan ihram apa saja? Pertama, memakai wangi-wangian dilarang. Ya, bahkan diharamkan, nanti kena hukuman kalau kita melanggar ini. Oke, perhatikan, diharamkan bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ihram. Yang pertama, memakai wangi-wangian, haram. Kedua, berminyak rambut, ya, atau kasih minyak janggut. Nah, tidak diharamkan ini. Kemudian memotong kuku atau rambut, kemudian berjima, termasuk permulaannya. Sebagian pendapat ulama, ya, permulaan. Nah, tidak salah anda bahas itu karena di sini banyak jomblo belum nikah, ya kan? Kemudian diharamkan akad nikah, memburu-buruan tanah haram yang suka dimakan, membunuh hewan. Nah, ada masuk di sini yang biasa jadi pertanyaan umum di majelis-majelis, memotong kuku atau rambut ketika dari besok kan 1 Zulhijjah di Indonesia. Kalau di Arab saya tadi dapat berita hari ini sudah 1 Zulhijjah. Ya, masalah potong kuku dan rambut. Nah, ini sering ditanyakan. Apakah haram bagi kita memotong kuku dari tanggal besok, Pak, sampai hari H kurban? Nah, itu teruntuk orang yang haji. Inilah dia pembahasannya. Teruntuk orang yang haji yang diharamkan. Adapun kita yang berkurban. Nah, yang berkurban, yang nggak berkurban nanti ada jelaskan. Sunnah muakkadah, ya, sunnah yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan. Nah, jadi mulai besok jangan potong kuku, kalau bisa ya mulailah. Yang mau berkurban rasanya, nah, potonglah malam nih. Ataupun yang nggak mau berkurban ingin melaksanakan sunnah, silahkan saja. Nah, ya, tidak potong kuku mulai besok sampai habis menyembelih kurban. Habis itu potong kuku, potong rambut, silahkan. Sunnah muakkad. Maka kita ikuti daripada sunnah Nabi Muhammad. Kalau ada orang bilang haram, kau potong kuku, haram, tak boleh. Kau potong rambut nih, tak boleh potong rambut, haram. Itu bagi yang haji. Bagi yang haji. Kita ini boleh aja. Nanti potong kuku malam boleh, Pak. Pamali kata orang Jawa kan. Tak masalah. Dulu karena tak ada lampu, tak ada listrik, maka orang nggak potong kuku malam. Dibilang apalah bahasanya, rezeki terhambat kata dia kan. Atau ada orang meninggal, orang terdekat yang disayangnya meninggal. Anda bukan maksud sombong pula. Mama Anda ngomong begitu. Anda potong kuku malam-malam depan mama. Ya, marah mama kita. Mama Anda dibilangnya, ya jangan potong kuku malam, nanti ada yang meninggal. Ya, karena namanya yakini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Percuma ngaji akidah tapi pemahaman gagal kan. Ya, kita tengok besok lah, kalau ya memang takdir Allah berarti ada yang meninggal, Anda bilang. Sampai sekarang alhamdulillah belum ada yang meninggal lagi. Itu pas Anda SMA dulu tuh. Bukan Anda maksud ngelawan orang tua, tapi ingin secara lambat-lambat menanamkan akidah lah di keluarga. Karena ibu Anda tak mondok, bapak Anda yang mondok dulu, ayah kita yang mondok. Kalau ibu tidak mondok, jadi ya begitu. Sampai sekarang alhamdulillah belum ada yang meninggal lagi, alhamdulillah. Wa ala rajulin satru ra'sihi wa labasu
mahaitin wa 'alaiha satru wajhiha wa qafaz. Ya mohon maaf tadi ana lihat Ustaz apa? Ada yang join Ustaz Lubis apa? Lupa. Siapa namanya? Lupa pula ana. Ahlan Ustaz. Ustaz Saripul. Masih gak ingat, Pak? Ahlan Ustaz Saripul, masih ada beliau. Nggak tahu, Ana nggak buka itu. Apa nggak buka? Ya. Nanti Pak, insyaallah kenapa kalau kok putus di Ana ya? Gambarnya yang lain Bapak. di Sumatera lagi gangguan banyak. Ini giliran mati Kayak lampu. Lampung mati lampu, mana lagi mati lampu? Mana orang Lampung ini? Ya mati lampu di Lampung kemarin. Ya, putus. Coba ana pakai apa dulu ya? gambarnya sih Pak yang timbul di Ana. Mau buat konten. Oke, cek 1 2 ini pakai apa namanya? Jaringan sendiri pakai data. Jelas Pak. Suaranya aman Pak, gambarnya kalau di Ana kok nggak ada ya? Oh, ya nggak apa-apa. Lah, Pak mau. Oke, jangan ngantuk dulu ya. Sabar dulu matanya. Bilang sama matanya, sabar kau mata. Nah, jangan ngantuk dulu. Bawa minum. Nah, selalu bilang kalau apa untuk amunisi bawa jus kalau bisa. Supaya apa? Kuat dia fisiknya minum jus ya kan atau nggak usah jus buah gitu aja. Kalau jus kalian dah pakai gula tuh, kalau bisa yang non gula sudah jadi ekstra kuat fisiknya. Nah semenjak nikah nih kuat fisik anak dulu Sama ya. Pak, Ana juga. Pak. Ya. Sama Pak, Ana juga semenjak nikah emosi turun juga sekarang, stabil. Nah ini agak lain. Lanjut. Ya, wa ala rajulin satru ra'sihi wa labasu mukhitin wa 'alaiha satru wajhiha wa qafaz. Kemudian diharamkan pula bagi laki-laki nutup kepalanya. Nah, nih pakai harus ya botak ya saya itu orang yang ihram. Mengenakan pakaian yang dijahit. Jadi ihram pakaian yang tidak dijahit. Nanti belilah kain ihram. Ana dulu ada kain ihram dikasih orang. Nah, kemana sekarang? Sering pindah-pindah jadi hilang sudah. Ya, mengenakan pakaian yang dijahit. Dilarang, diharamkan malah ya. Kena dam, kena sanksi. Dan haram untuk wanita menutup mukanya dan mengenakan sarung tangan. Nah, haram. Oke. Faman fa'ala syai'an min hadhil muharramat. Siapa orang yang mengerjakan sesuatu yang diharamkan itu, fa'alaihil itsm wal kaffarah wa yazidul jima' fil ifsad wa wujubil qada' fawran wa itmamil fasid. Maka dia berdosa dan wajib kafarat. Nah, kena dam dia ya. Dan apabila melanggar dengan jima', nah jima' ini hubungan suami istri, bukan hubungan yang di luar suami istri ya. Maka batal ibadah hajinya. Aduh, ini sayang sekali kita. Emang kalau bisa jomblo-jomblo lah yang kesana. Ya kan? Maka batal ibadah hajinya. Nah, sayang sekali duitnya itu. Sehingga dia wajib qada saat itu juga. Nah, saat diqada saat itu juga diulang. Nah, diulang jadi enggak sayang duit. Nanti dia ajarkan lah. Kalau sekarang enak kan? Ada pembina travel. Jadi ada yang apa namanya? Kita nggak paham di sini, tanyakan langsung sama pembimbing travelnya itu. Tapi banyak, mohon maaf ya, Pak, misalnya di sini ada yang kerja di travel umroh haji, nah, banyak oknum ya terlantar. Apalagi kawan anak sendiri yang ngomong, yang alumni Mesir yang jadi pembina haji di sana, alumni Madinah yang pembina haji, dia ngomong apa kata beliau sama anak, kalau antum besok buka usaha travel kata beliau, tolong jangan ditelantarkan jamaah kita nih, kasihan kan. Itu mereka yang ngomong tuh. Banyak jamaah yang terlantar kan.
Dan sekarang ini enak kita, haji mandiri sama umroh mandiri sudah diperbolehkan. Sebulan yang lalu anak nengok apa peraturan barunya itu. Nah, tapi bahkan lebih murah. Ada yang kemarin anda lihat viral itu di TikTok. Berapa biayanya ya? Satu orang 17 juta. Itu pun karena ada foya-foya di sana. Udah sewa mobil, sewa wifi kata dia, yang bisa dibawa kemana-mana. Jalan-jalan juga. Nah, 17 juta. Suami istri jadi 34 juta. Sekarang 34 juta itu cuma satu orang kalau pakai travel. Nah, nanti masuk aja grupnya, cari di Telegram grup. Hati-hati pula, mana tahu banyak penipuan ya. Hati-hati nih. Nanti nengok apa TF uang di situ malah tergiur pula kita pengen TF. Nah, itu jangan sampailah. Hati-hati. Nah, cari aja grupnya nanti umroh mandiri ya. Belajar nanti dari sekarang. Start lah bulan depan. Yang masih SMA bagus. Nah, tadi bahasanya apa di sini? Bagi yang mampu. Orang yang udah tua itu tak mampu kadang, tapi dipaksakan. Yang 70 tahun umurnya, waduh, itu baru naik tangga pesawat aja dah menggeletek kakinya, dah menggigil. Nah, naik tangga pesawat aja, apalagi nanti wukuf dia di sana ya, tawaf, sa'i, waduh, bisa bukan merepotkan lagi ya. Tapi karena semangatnya, kadang orang kena semangatnya tadi itu, wah sehat dia. Wa yajibu ay yuhrima minal miqati wa fil hajj mabitu muzdalifah wa mina wa ramyu jumrah al-aqabah yauman nahar wa ramyul jumratis salasi ayyam at-tashriq wa tawaful wada'. Wajib melaksanakan ihram bermula dari miqat. Nanti gampang sih sebenarnya ini. Apalagi nanti kita ini dah enak ada travel tuh Anda bilang. Tapi tetap harus kita jelaskan. Jangan kena Anda bilang nanti kita dibimbing sama travelernya Ustaz. Jangan. Kita harus paham dulu. Kadang mereka tuh mohon maaf. Cuman diajarin bahasa-bahasa dasar. Yang bahkan alumni apa, mohon maaf ya, bukan merendahkan apa, alumni negeri atau non pesantren. Ya, kena yang punya travel itu keluarga dia. Jadi cari pekerja-pekerja di kalangan keluarga dia. Walaupun nggak punya potensi di situ. Nah, itulah yang melantarkan jamaah haji tadi itu sama jamaah umroh tuh. Jadi kita harus tetap belajar. Ihram bermula dari miqat. Baik miqat mengenai waktu maupun tempat. Nah, ya. Dalam melaksanakan haji wajib. Nah, ini bukan rukun ya, bukan rukun. Wajib bermalam di Muzdalifah dan Mina. Kemudian melempar jumroh Aqabah pada hari Adha ya, 10 Zulhijjahnya berarti. Dan melempar jumroh yang berjumlah 3 pada 3 hari tasyrik. Kapan hari tasyrik itu Pak? Besoknya. Hari ini hari raya ya, 10 Zulhijjah. Nah, tasyriknya kapan? 11, 12, 13 itu tasyriknya. Nah, jadi dilarang puasa. Nah, dilarang berpuasa bagi kita yang di sini. Nah, kalau mereka apa? Yang di sana yang berhaji melempar jumroh yang berjumlah 3 pada 3 hari tasyrik. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Serta diwajibkan tawaf wada'. Nah, tawaf perpisahan ketika ingin pulang. Nah, di sini momen-momen sedihnya itu para jamaah haji. Nah, walaupun kita belum pernah haji, tapi kan kita dengar guru-guru kita bercerita, jamaah kita pulang haji bercerita. Kadang banyak dikasih oleh-oleh, gelang lah yang ini dari jamaah nih. Ada kalau Anda pakai semua, kayak dukun Anda 4. Nah, dia ada buka tinggal 1 lah. Ini pun mau Anda buka nih karena ada terkunci pula. Tak bisa lagi dibuka. Dipotong, tak tega hati karena dia bawakan dari sana kan. Berarti dia ingat kita di sana tuh. Oh, ini harus untuk Pak Kodri ini kata dia. Nah, dedikasinya kita dah alhamdulillah. Dikasih oleh-oleh air zam-zam ya,
banyak. Di wadah inilah mereka bercerita sedihnya luar biasa Ustaz, rindunya luar biasa. Bahkan ada orang yang tak rindu dengan haji, dengan umroh, ada. Ya, orang bandar narkoba lah di sini ada sebut. Satu jamaah kita di sini kerja mendekor rumahnya. Ada acara di rumahnya didekorasi. Itu ibu yang punya rumah ya ngomong, saya muak. Ini bahasanya nggak sudah ubah nih. Saya muak, nggak mau lagi ke Mekah, panas. Sumpah saya di sana, nggak enak haji, nggak enak umroh. Cukuplah sekali itu saja. Akhirnya jamaah kita ketawa. Belakangan dia baru tahu jamaah nih, sampai dia nanya apa hukumnya Ustaz. Kita mengambil upah dekorasi di orang tempat bandar narkoba, kata beliau. Anda bilang haram. Kok tahu dia bandar narkoba? Anda lihat sendiri Ustaz, lagi transaksi kata dia. Kalau udah ngelihat, udah tahu, jangan ngambil lagi job di situ. Bayangkan sekali ngejob 80 juta ada dapat. Mobilnya 3 waktu itu. Karena Anda ngomong kayak gini, Anda bilang sama beliau, orang tua, lebih tua daripada kita. Lebih tua daripada saya. Tapi Anda pun bersyukur kepada Allah, didengarkannya ya. 3 mobilnya hilang semua. Dijualnya serius. Karena dapat dari itu tadi dekor, sekali dekor 80 juta. Sekali ada acara di hotel 80 juta nggak kemana, bisa beli Avanza second kata beliau. Nonton rendah. Akhirnya dijualnya, nggak tahu lah kemana uangnya setelah dijualnya itu. 3 mobilnya. Sekarang semenjak itu nggak ada lagi, sekarang ada lagi mobilnya yang lain. Nggak dari uang itu lagi kata beliau. Wa yahrumu saydul haramaini wa nabatuhuma ala muhrim wa halalin wa tazidu Makkah biwujubil fidyah. Haram memburu buruan di tanah haram. Merpati di sana jangan dibunuh. Jangan kamu ambil, kamu bawa pulang. Apalagi kamu sebeli. Ya, tempat-tempat orang konten apa itu, merpati atau apa namanya itu. Ya, haram memburu hewan di tanah haram, yakni Mekah dan Madinah. Mencabut tanaman bagi orang yang berihram atau tidak. Jangan mencabut tanaman di sana, jangan. Atau melanggar ketentuan kalau di Mekah. Biasanya peraturan banyak di sana. Terbaru-baru ini apa kemarin peraturannya? Ya, banyak kan seperti orang yang naik sepeda dari Indonesia ke Mekah untuk haji, naik motor, dilarang sama pemerintah Saudi karena tidak punya visa khusus untuk haji. Itu dilarang. Sekarang mereka masuk menerobos, masuk tanpa, sekarang pemeriksaannya ketat. Tidak bisa main-main, tidak bisa macam-macam. Jadi harus punya kelengkapan persyaratannya lah, sesuai peraturan negara di situ yang membuat peraturan. Kok dipersulit Pak? Nggak tahu lah. Nggak tahu lah kita. Di Indonesia dana haji pun, mohon maaf, nggak tahu kita diapakan. Tapi dia terang-terangan mereka ya untuk bangun IKN. Ya, tuh. Ya, semoga doakan yang baik-baik lah insyaallah. Ya, kemudian kalau melakukan hal tersebut, memburu buruan binatang, mencabut tanaman, ditambah dengan kewajiban membayar fidyah, sama seperti fidyah puasa. Nah, itulah seputar daripada haji. Adapun bagi kita yang berkurban, ya, berkurban di hari kurban tanggal 10 Dzulhijjah, maka banyak yang kita lakukan, banyak sekali yang kita amalan-amalan sunnahnya ya. Yang ingin tak potong kuku, besok start tak potong kuku, malam inilah start potong kuku kamu, potong rambut, potong janggut, kumis. Cewek tak perlu potong janggut, kalau ada janggut potonglah. Kuku, rambut. Mulai besok kita nggak, kalau mau ikut sunnah muakkadnya ya udah jangan potong. Mana ada agak panjang nih, potong nanti dulu. Kemudian apa hukum yang orang menggabungkan niat akikah dengan niat kurban ya, dengan niat kurban. Akikah niat
akikahnya digabung dengan kurban, Pak? Ini juga sering ditanyakan di sini di majelis-majelis pengajian-pengajian. Maka Anda mengambil pendapat tengah, pendapat Imam Romli, imam besar di kalangan mazhab Syafi'i. Apa kata beliau? Boleh menggabungkan dua niat, niat akikah dan niat kurban. Nah, jikalau belum mampu secara finansial, secara ekonomi. Kalau udah mampu, lebih afdalnya dipisah. Kurban beda, akikah beda. Ya. Adapun kita yang jomblo yang masih, karena enggak kita, kamu yang jomblo-jomblo, siapkanlah. Ya, mungkin aman, belum ada tanggungan akikah, tanggungan kurban pun enggak kamu yang nanggung, orang tua. Adapun orang yang ada pertanyaan, Pak, kalau saya mampu mengkurban mengakikahkan diri saya sendiri bagaimana? Enggak perlu. Itu kewajiban orang tua. Mending kamu kurban 2,7 juta biasanya kan, 2,6, ada yang 3, ya ada yang 3 juta, yang paling mentok tuh 3 juta, entah kalau di Jakarta atau di Jawa. Enggak punya sedikit lagi. Oke, itu dulu ya, insyaallah. Barakallah fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa quli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ingin ditanyakan silahkan di komentar ya. Pak,
Ya, mohon maaf. Kita lanjut sedikit beberapa pertanyaan. Pak, Ya. Ini apakah benar Pak kalau misalkan naik kita umroh atau haji itu nanti di sana akan ada kayak balasan gitu loh, ngerti nggak Pak? Misalkan gini nanti di sana itu kayak disiksa atau apa gitu loh Pak? Ya gitu Pak. Ya. Banyak memang kejadian-kejadian mereka yang berhaji, yang makan haram dapat balasan, yang haram hartanya dapat balasan langsung cash di sana. Yang baik enak menikmati dia. Nah, jadi itu benar ya, benar, karena ini memang momen ibadah yang sifatnya besar, ibadah haji ini, dan pengorbanan yang besar juga di dalamnya. Ya, pengorbanan yang besar. Adapun orang-orang yang niatnya ke sana lain supaya hanya dapat gelar H di belakang namanya, haji atau hajah, nah, ini bahaya, hati-hati, perbaiki niat. Dikhawatirkan hajinya mardud, ya, tertolak, bukan yang mabrur, yang diterima. Maka dari itu, adapun orang misalnya kayak narkoba tadi, bandar narkoba yang kesana pergi, tapi kesana dia betul-betul tobat, pasti diampuni Allah, pasti merasakan nikmatnya di sana, pasti mendapatkan kesejukan ataupun kekhusyuannya di sana. Nah, jadi kita nggak bisa memandang orang. Ya contoh, misalnya ke sana kan, umroh sama pacar, mana aja bentuknya kan. Nah, padahal pasti dia tidak menikmati haji, tidak menikmati umrohnya itu pasti. Kenapa Bapak bilang pasti, Pak? Gimana dia mau mendapatkan kekhusyuannya, sedangkan dia ke sana dalam keadaan tidak dalam betul-betul ingin mensucikan diri, masih membawa yang zahir, malah dibawanya ke sana, bukan yang batin. Ya, dengan pacarnya dia ke sana, nauzubillah, ya Rabb, ya Rabb. Oke, Ana lanjut sedikit. Bagaimana cara menggantikan haji bagi orang yang sudah meninggal? Ya, kita boleh mengkodok haji bagi orang tua atau ahli waris yang sudah meninggal, ahli warisnya yang menggantikan. Nah, ini wajibnya begitu. Ada satu riwayat di sini, nggak ada apa bunyinya. Di buku Fathul Mu'in ada ya, yang pernah kita bahas. Di mana satu lagi? Fathul Qorib juga ada. Kita mengkodoknya. Bagaimana? Orang tuamu meninggal, nah kamu sebagai ahli waris, sebagai anak yang menggantikan pergi, itu boleh. Hanya saja mungkin kamu ngurus berkas-berkas atau melapor ulang kepada pihak, ya sesuai prosedur lah, entah pihak pemerintah ataupun pihak travel yang ingin memberangkatkan, untuk memperbaiki data-data kan. Nah, itu aja. Ya, sampai kamu di sana, kamu hanya berniat kamu menggantikan orang tuamu, udah begitu saja, mengkodokkan orang tuamu, menggantikan orang tua, dah begitu. Maka kamu juga dapat, orang tuamu dapat, insya Allah. Apa yang dapat dari kita? Usaha kita sudah menggantikannya, dan usaha kita sebagai bukti bakti kita kepada orang tua kita. Bagaimana hukum menunda-nunda haji padahal mampu? Bakhil, didekut, pelit. Orang yang pelit ini, usahanya besar, banyak, tapi untuk pergi haji nggak mau dia, nauzubillah. Nah, maka benarlah Allah mengundang orang yang diundang, bukan Allah mengundang orang yang diundang, bukan mengundang orang yang mampu. Kadang orang mampu, dia finansialnya mampu, tapi Allah nggak ngundang, maka dia nggak akan bisa pergi. Nah, bahkan lihat aja berita-berita sekarang, ada yang ngumpulin koin-koin pakai galon. Pakai galon dikumpulkannya, berapa galon entah itu dihitung sama orang. Itu ibadah haji saja, dia pengen umroh kemarin sih yang anda lihat, bukan haji. Maka memang anda ajarkan tadi itu, kita nabung umroh dari sekarang. Yang ada BSI Mobile, coba lihat, pasti ada tabungan umroh atau tabungan haji. Nah, cobalah belajar nabung haji. Lebih bagus lagi kamu menabungkan orang tua yang anda ceritakan tadi tuh. 3 anak, mereka tiap bulan store
tabungan umrah untuk orang tuanya. Oh, luar biasa sih, menyala itu memang. Hukum orang yang berkurban tapi pamer-pamer. Nah, mohon maaf, kita tahu dia pamer-pamer dari mana, kira-kira begitu. Kita tidak bisa mengklaim dia ini riak, dia ini pengen dapat pujian supaya dibilang dermawan. Tidak bisa kita bilang dia begitu. Ya, tidak bisa. Hanya dia yang tahu dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia mau posting-posting terserah dia. Urusan dia mau, hai guys, ini sapiku besar ya, terserah dia, tapi kita nggak tahu isi hatinya. Terkadang bahasa tampak meninggi tapi hatinya merendah, kita nggak tahu ya. Maka kita tidak bisa mengklaim hati seseorang. Nauzubillah. Oke. Nah, ini sahib ana nih, Ustaz Rahmat Hidayat. Al-umrah ilal umrati kafarah lima bainahuma. Dalam hadis ya, umrah kafaratnya di antara keduanya. Ada beberapa orang yang mengambilnya sebagai alasan untuk bisa umrah, tapi dengan tetangganya masih suka bertengkar, dengan saudara masih belum rukun dan sebagainya. Apakah umrahnya makbul? Banyak, maaf, dia hubungan tidak baik kepada tetangga, kepada keluarga, kepada saudara, gak baik. Lebih-lebih kepada orang tuanya, gak baik hubungannya. Dia sholat, dia umrah, dia haji, tertolak semuanya, karena dia memikirkan hubungannya dengan Allah, tapi memutus hubungan dengan manusia. Nauzubillah. Berat, lebih berat memutuskan hubungan kepada manusia ketimbang Allah. Maksudnya apa, Pak? Yang salah paham ya. Kalau kepada Allah kita maksiat, kita bisa langsung tobat kepada Allah. Tapi kalau kepada manusia, tobat kepada Allah juga. Karena anjuran daripada Allah kita buat baik kepada manusia, sedangkan kita buat jahat, maka kita tetap tobat kepada Allah dan meminta maaf kepada mereka, kepada manusia. Nah, maka akan ada nanti orang yang sholatnya banyak, ya, puasanya banyak, tapi tak diterima. Salah satu la tartafi'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibran. 3 golongan orang, ya, perhatikan, yang sholatnya tak diangkat oleh Allah walaupun hanya sejengkal. Dalam riwayat lain juga, umrahnya tak diterima, hajinya tak diterima, puasanya tak diterima, tak diangkat walaupun hanya sejengkal. Siapa orang itu? Pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang pemimpin yang zalim, ya. Seorang pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya, dibenci oleh makmumnya. Pemimpin sholat, RT, RW, kepala desa, lurah, camat, bupati, ya, presiden, dibenci oleh rakyat. Dibenci di sini maknanya mereka zalim. Adapun mereka berbuat amal ma'ruf nahi mungkar, kita benci, kita yang salah. Berarti mereka tetap adil, bukan zalim. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri yang tidur dalam keadaan suaminya masih marah kepadanya. Nah, kamu yang udah menikah, ini banyak tadi anak lihat yang udah menikah masuk. Anak tanda yang sudah menikah itu yang mana-mana saja. Suamimu masih murka, tapi kamu dengan pulasnya tertidur. Nah, ini bahaya. Dilaknat malaikat. Malaikat mendoakan laknat untukmu. Bahaya ya. Ibadah tak terangkat, sholat tak terangkat, puasamu tak terangkat, ngajimu tak terangkat, karena punya durhaka kepada suami. Wa akhwani mutasaliman, dan 2 saudara, ya, 2 bersaudara, saudara seiman, mutasalimani, yang berseteru, saling berseteru, berkelahi lah dia, cekcok atau nggak maafan, tak diangkat. Sholatmu saja tak diangkat, bagaimana amalan lain mau diterima? Paham? Nah, ini dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah, nanti cari aja. Atau kalau mau mudah dapatnya di Mukhtarul Hadis Syarif Habib Umar bin Hafid, ya. Nah, itulah. Sholat tak diangkat, bagaimana amalan yang lain mau diangkat? Haji, umrah, puasa, sedekah. Nah, na'udzubillah min dzalik.
Terkadang ada masyarakat yang ana lihat sebelum haji menutup auratnya. Akan tetapi setelah haji tidak lagi menutup aurat. Pertanyaan ana, nah berarti, mohon maaf, perhatikan Al-Baqarah halaman 30 paling atas. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Perhatikan, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ciri-ciri haji yang diterima oleh Allah. Perhatikan, wala rafas, dia terhindar dari sifat rafas. Rafas ini nafsu syahwat. Ya, mohon maaf, misalnya yang musim muda udah haji atau umrah, terhindar dari rafas, nggak coli lagi dia, nggak masturbasi lagi, anak belak-belakan saja. Tidak bisa menghindari sifat-sifat yang nafsu, mohon maaf, nafsu seksual. Nah, itu dah terjaga. Ini ciri-ciri diterimanya haji. Wala fusuk. Nah, perhatikan, wala fusuk. Mereka tidak fasik lagi. Tidak fasik itu banyak ya. Tidak melakukan dosa terus-menerus, dosa yang sama terus-menerus. Tidak melakukan judi, judi online, nggak judi terus dia. Tidak mengurangi timbangan kalau dia pengusaha. Nah, tidak berlaku zalim kepada orang. Nah, tapi kalau dia masih fasik terus melakukan pekerjaan yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nauzubillah ya Allah. Astagfirullah. Nah, maka kita berusaha enggak fasiknya. Jangan kira-kira ini dosa terus-menerus. Nah, kita merasa kita fasik karena susah menghindari dosa ini, tapi kita masih sadar terhadap dosa yang kita perbuat, kita masih istighfar. Nah, semoga kita enggak di golongan fasik. Karena kita sadar, ya Allah, aku berusaha nih, aku enggak pengen dosa ini terjadi kepadaku, tapi aku enggak mampu, ya Allah. Tolong ya Allah, hindari aku dari dosa ini. Nah, maka kita enggak termasuk golongan fasik karena kita masih sadar. Wala rafas wala jidal wala rafasa wala fusuqa wala jidal lagi. Tidak mencaci maki, tidak mudah carut marut, tidak mudah berkata kasar kepada tetangga, kepada saudara, pada teman ya. Tapi kalau dia pulang haji, ketika dulu pulang haji celana pendek, ketika sebelum haji celana pendek, pulang haji tak bercelana sama sekali. Nah, itu kacau, berarti gila dah sudah. Atau kebalikannya, dulu sebelum haji dia berjilbab, tutup aurat, pulang-pulang haji nggak nutup aurat, berarti mohon maaf, ayat ini saja kita ambil, hajinya belum diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri haji diterima itu 3 tadi. Tidak rafas itu tidak nafsuan. Bukan tidak nafsuan, maksudnya dia mampu mengontrol nafsu. Menghilangkan nafsu tak bisa, tapi mengontrol bisa. Tidak fasik dan tidak jidal, tidak berkata kasar. Nah, itu ciri-ciri haji diterima ataupun umrah diterima. Baru sampai kepada derajat takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawalah bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan sungguh sebaik-baik bekal ialah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian wahai orang-orang yang memiliki akal, kata Allah. Nah, jadi orang-orang tak memiliki akal gimana mau bertakwa? Gimana mau meningkatkan takwa kalau tak ada akal? Ya, akalnya kurang. Ati rabbuka, kata Rasulullah, taati Tuhanmu, taati Allah, tusamman akila, maka kamu termasuk orang-orang yang berakal. Wala ta'sihi, jangan kamu durhaka kepadanya, jangan kamu zalimi Allah, jangan kamu maksiat kepada Allah. Berusaha sekuat tenaga menghindari dosa, menjauhi perkara-perkara yang dilarang Allah. Fatusamman jahila, kalau kita tak mampu menjauhi larangan Allah, tak mampu menjauhi maksiat kepada Allah, fatusamman jahila, maka kita termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, jangan sampai, nauzubillah. Maka kita ketika melakukan dosa istighfar, astagfirullah, semoga enggak digolongkan orang yang bodoh, enggak jahil ya. Nah, itulah ciri-ciri haji yang diterima.
Nauzubillah, semoga kita kelak kalau berhaji diterima Allah. Nah, Allah tidak mengundang yang mampu, tapi Allah memampukan yang diundang. Nah, itu dia lebih tepatnya. Lebih utama mana, haji untuk diri sendiri terlebih dahulu atau mendahulukan orang tua terlebih dahulu? Kalau kamu bertanya kepada kami, ya, kalau orang tua panjang umur, karena sekarang Pak, untuk haji itu ngantrinya panjang, 17 tahun, 25 tahun, ya kan? 17 tahun, 25 tahun. Dulu paling apa tuh 5 tahun, sekarang makin lama. Kalau anak orang tua dulu, ya. Kenapa? Karena mereka menjalankan ibadah haji di sana, kita dapat juga insya Allah. Tapi kamu jangan khawatir, hei para penghuni majelis Bait Ahmad, kita nih haji itu bukan cuma duit. Ada yang diberikan cuma-cuma oleh Rasulullah bagi kita yang nggak mampu secara finansial, bukan nggak mampu, yang belum mampu secara finansial. Nah, sholat 2 rakaat syuruk, nah, maka ibadahnya sebanding dengan ibadah haji dan umroh. Mabrur, 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 ya, diterima. Ba'da subuh besok jangan langsung pulang ke rumah, tetap di masjid ngaji atau niat iktikaf saja. Mau ngapain lah kita di masjid, jangan main HP lah kalau bisa, dengerin ceramah via YouTube tapi masih di masjid. Nanti bunyi syuruk, kasih jarak-jarak sekitar 12 menit, habis itu sholat syuruk 2 rakaat, udah sebanding pahalanya dengan haji dan umroh yang mabrur. Nah, yang belum pernah amalkan, belajar. Ini amalan untuk orang-orang di zaman Nabi yang belum cukup finansial, sehingga itulah Rasulullah senantiasa memberi kabar gembira, memudah-mudahkan umatnya sesuai syariat. Nah, jangan memudah-mudahkan umat tapi melanggar syariat, ini bahaya, ya. Kalau berseteru dengan saudara akibat dia, misalnya contoh, si kakaknya main dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan suaminya, ya Allah, alhamdulillah. Adiknya ini menasihatinya, namun malah kakaknya ini mengamuk. Mereka berseteru sampai adik ini malas tak ingin menasihati lagi, itu gimana Pak? Adiknya sudah benar, tapi jangan sampai berkelahi sudah. Kalau udah dinasihati udah, maka adiknya tidak dimintai pertanggungjawaban lagi di hadapan Allah, karena dia sudah menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada kakaknya, ya. Nah, maka kalau bisa nikahlah, ya kan. Aduh, susah memang orang tua sekarang nih, ya, nggak tahu lah gimana ngasih pahamnya, tak masuk kepada mereka. Entah dunia terlalu menggebu-gebu di hati para orang tua sehingga susah untuk menikahkan anaknya, ya. Ya akibatnya beginilah, nanti mati baru melihat anaknya begitu, karena penglihatan orang yang wafat itu, yang meninggal itu lebih tajam daripada orang yang hidup. Mati nanti orang tuanya baru sadar anaknya bermaksiat, anaknya, aduh, nauzubillah. Maka kita punya prinsip kemarin, anak saya SMP, besok saya tanya, kamu masih kuat belajar atau udah mulai susah kontrol nafsu nih? Kalau susah, nikah aja udah. Nah, begitu kita tanya besok, daripada kita sebagai orang tuanya yang kena hisab nanti, ya, barangkali anaknya menuntut. Kalau orang fasik yang bertautan gimana? Apa bertautan nih? Yang berterus-terusan kayaknya, ya. Afwan, Al-Baqarah ayat berapa ya Ustaz? Anda tak tahu ayatnya, cuman posisinya halaman 30 paling atas. Nah, itulah, carilah. Dan bahkan kasih sayangnya mulai berubah, tidak seperti dulu lagi masih bicara, namun di hati adik menyimpan kecewa dan agak sedih, benci. Nah, untuk benci nggak boleh. Tugas kita ini nasihati saja. Ya, berkali-kali Anda bilang di majelis ini, cukup nasihati, nggak ikut nggak apa-apa, tapi kita dah nasihati, watawasau bil haq, dah nasihati yang benar kan. Nah,
Nah, kemudian ada akhirnya tuh watawasau bis sabr, nasihati dengan kesabaran. Kamu juga harus sabar nasihatin orang, nggak harus mereka ikut, karena yang memberi hidayah bukan kita, bukan kamu, Allah yang memberi hidayah. Sama seperti kalian di sini ngaji nih, ada anak paksa-paksa? Nggak ada. Kalau bisa ikutlah yang baik-baik ya, kalau nggak bisa juga ikut yang baik-baik, ada matilah kayak gitu, mati cepat biasanya orang kayak gitu. Oke, udah siap. Subhanakallahumma wa bihamdika